warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafadar Saku. Saya lulusan SMA Martia Bakti tahun 2025. Alhamdulillah sekarang saya berada di IPB University, jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, je m'appelle Janita Rareswari Kanida, biasa dipanggil Rares. Saya dari alumni SMA Martia Bakti 2025 dan saya merupakan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Prancis di Universitas Brawijaya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Ciko. Saya merupakan alumni SMA Martia Bakti angkatan 2025 dan alhamdulillah saya sekarang berkuliah di Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Peternakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni SMA Martia Bakti tahun 2025. Alhamdulillah sekarang aku kuliah di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Kedokteran Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Fauzan Isdiar Nugraha. Aku lulusan SMA Martia Bakti tahun 2025. Aku dari program studi fisika Universitas Indonesia. Proses masuk kampus yaitu saya awalnya mencari tahu tentang kampus dan jurusan yang saya minati. Lalu saya belajar dengan giat, mengikuti les, lalu belajar sendiri dan mencari peluang agar mudah keterima. Saya masuk ke Universitas Pajajaran melalui jalur SNBT, yang dimana itu kita melakukan tes dan persiapan saya lumayan lama karena saya curi start dari anak-anak SNBP. Karena saya nggak keterima eligible, jadi saya cari cara biar UTBK-nya lancar dan juga dapat pilihan kuliah saya. Proses aku masuk kampus itu aku udah les duluan buat UTBK di pribadi gitu di luar. Terus karena aku nggak dapet eligible kan di sekolah, jadi aku les di luar. Terus ternyata udah les, aku tetap gak lulus juga nih UTBK. Akhirnya aku masih tetap les buat ujian mandiri sampai akhirnya aku lulus di ujian mandiri. Awalnya aku sebagai siswa eligible, aku berharap untuk lolos SNBP. Namun semua ditolak. Ya, aku belajar untuk UTBK. Aku sudah belajar bahkan sebelum pengumuman SNBP. Aku belajar dan ya skorku lumayan tinggi, tapi aku tetap ditolak. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti mandiri. Salah satunya adalah SIMAK Mandiri dari Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah aku lolos program studi fisika. Tantangan terbesarnya yaitu nggak cuma soal di akademik, namun soal di mental, karena kita harus siapin diri untuk karena bersosialisasi di lingkungan baru, bertemu kawan baru dan lain-lain. Lalu juga karena saya ngerantau, jadi harus siapin lebih mandiri lagi karena jauh dari keluarga dan tinggal di kos sendiri tanpa ada yang dikenal di sana sama sekali. Tantangan terbesar saya pada saat masuk ke kampus yaitu mungkin adaptasi ya, karena saya beda banget pokoknya di sini tuh sama di sana tuh beda, orang-orangnya, warganya, teman-temannya, dan juga cara pembelajarannya. Tantangan terbesar pertama kali masuk kampus tuh penyesuaian lingkungan karena jauh dari rumah, aku juga kos, jadi susah bersosialisasi sama teman-teman kampus juga buat awal-awal. Paling terasa mungkin saat pembelajaran, karena di sekolah pembelajarannya benar-benar non-stop dari pagi sampai sore, dan sedangkan di perkuliahan itu misal hanya 2 matkul atau 1 matkul, lalu misal pagi siang atau siang sore, dan masih banyak waktu yang nggak terpakai, jadi harus memanfaatkan dengan sangat baik agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Sekolah biasanya dari tugas, untuk pengumpulan tugas di sekolah itu biasanya masih dikejar-kejar sama guru, masih dikasih waktu lagi. Cuman kalau misalnya kuliah sendiri itu kita sendiri yang ngejar dosennya, ngejar waktunya, deadline-nya. Belajar di sekolah sama di kampus tuh beda karena kalau di sekolah kan biasanya cuma 30 orangan, tapi kalau di kampus satu kelas bisa sampai 100 orang. Salah satunya adalah karena di kampus kamu tidak dituntut oleh siapapun, sehingga kamu harus belajar mandiri dan harus tetap belajar fokus. Yang kepake banget tuh menurut saya skill-skill organisasi seperti komunikasi gitu. Mungkin cara memanajemen waktu itu paling berguna banget, karena di sekolah saya selain sekolah dari pagi
OSIS, lalu ada les juga, atau mengerjakan tugas di rumah. Jadi itu paling penting itu manajemen waktu. Hal yang kepake banget dari sekolah tuh sholat duha, karena aku jadi terbiasa buat sholat duha di kampus, karena mabok tuh setiap pagi sholat duha, jadi aku udah terbiasa. Selalu belajar dengan giat, pantang menyerah. Tipsnya yang pertama itu tetap konsisten, difokusin, dikurang-kurangin aja main HP-nya dulu karena kesempatan gak ada yang datang 2 kali. Lalu kalau misalnya ditolak sekali, jangan langsung menyerah dan pantang menyerah karena masih banyak jalan yang lain, masih banyak jalur-jalur yang lain yang bisa dicoba. Untuk tipsnya sendiri mungkin konsisten aja sama belajarnya. Kalau emang udah gak dapet eligible, curi start duluan dari yang anak-anak eligible untuk belajar UTBK. Belajarnya yang konsisten, terus juga jangan cuma fokus sama satu jalur aja, terus jangan lupa berdoa. Ini adalah tetap berjuang, jangan menyerah, yakin pada hati sendiri dan jangan karena orang, sehingga karena orang lain mungkin dapat berkata, tapi yang memiliki hak ataupun pilihan itu adalah kalian.